Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa selalu pakai masker apabila harus keluar dari rumah. Oke, karena pandemi COVID-19 ini grafiknya selalu meningkat, jadi jumlah yang terinfeksi dan terkonfirmasi positif itu selalu bertambah. Kalian disarankan untuk tidak ke sekolah karena itu sangat membahayakan. Oke, ingat ya, selalu hindari kerumunan. Baik, jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan di mana untuk mendapatkan bilangan berikutnya itu ditambahkan dengan suatu bilangan yang tetap, sehingga selisih dua bilangan yang berdekatan itu selalu sama. Oke, kita akan bahas secara bertahap dari barisan aritmatika yang ini. Oke ya, karena kita kemarin sudah belajar tentang pola bilangan nih. Jadi perhatikan bahwa ini polanya seperti apa. Ini polanya ditambah 2. Oke, yang ini ditambah 2. Oke, yang ini juga selalu ditambah 2. Oke ya. Jadi barisan sebelumnya yaitu 1, untuk mendapatkan 3 ini ditambahkan dengan 2. 5 itu diperoleh dari barisan sebelumnya ditambah 2. 7 diperoleh dari barisan sebelumnya ditambah 2. Nanti ini ke sini, nanti barisan sebelumnya tambah 2 pasti 9. Kan karena 7 ditambah 2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, begitu juga yang ini, begitu juga yang berikutnya. Berikutnya 12 dengan 8. Oh, 12 ke 8 ini dikurang 4. Nah, ini dikurang 4. Yang ini juga dikurang 4. Berarti yang berikutnya otomatis adalah bilangan 0 dikurangi 4. 0 dikurangi 4 berarti negatif 4. Oke ya, bisa dipahami. Jadi yang pertama polanya ditambahkan 2. Yang kedua itu dikurangi 4. Sorry, ini ada dikurangi 4. Oke, saya pahami. Sekarang kita akan membahas ada namanya suku pertama dalam barisan aritmatika, ada namanya beda. Terus kita akan mencari bagaimana untuk menghitung atau menentukan rumus ke n pada barisan aritmatika. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama, silakan perhatikan sebelah kiri ini ya. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, dalam barisan ini yang satu ini dikatakan U1. U1 atau dikatakan suku pertama. Nah, pertama. Yang ini U1 ya. Ini U2, yang ini U3, yang ini U4, suku keempat, yang ini U5. Jadi U1 itu menyatakan suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat, U5 suku kelima. Nah, gitu bacanya segitu ya. Oke, kita lihat U1 itu suku pertama. Nah, suku pertama ini dilambangkan dengan A. Jadi lambangkannya A. Suku pertama itu dilambangkan A ya. Atau dilambangkan dengan A. U1 dilambangkan dengan A, suku pertama. Oke, terus yang 2 ini, yang 2 plus ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Ini yang dikatakan beda. Itu dilambangkan dengan B. Nah, B itu beda. Oke, kita mau cek suku pertamanya berapa. Berarti suku pertamanya tadi yang mana? Suku pertama ya ada di awal-awal ya, yaitu 1. Itu yang dikatakan suku pertama. Beda yaitu selisih dua bilangan yang berdekatan. Berarti 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 itu kan 2 kan? Di sini dikatakan beda. Terus ada lagi 5 dikurang 3 itu juga 2, 7 dikurang 5 juga 2, 9 dikurang 7 juga 2. Oke, jadi beda itu adalah selisih dua suku yang berdekatan. Jadi kalau ada, nanti kita ambil secara umum, jadi kalau ada U6 sampai U7 dan sampai ke UN. UN ini apa sih?
UN itu dikatakan sebagai suku ke N. Nah, UN itu dikatakan sebagai suku ke N. Nah, misalkan kalau U1 maka ya U1 suku ke 1. Jadi kalau ada U1 itu dikatakan suku ke 1 gitu aja. Kalau U3 berarti suku ketiga. Nah, dan seterusnya sehingga nanti ada misalkan U30 berarti ya udah suku ke 30. Berarti N ini diganti sama dengan ini di sini. Kalau dia 1 di sini juga 1. Itu ya. Kalau dia 3 ya udah ininya juga 3. 3 ini juga 3. Ini 30 ya ini 30 juga. Oke, itu yang dikatakan UN. Jadi beda ini secara umum. Beda itu diperoleh secara umum itu adalah suku ke N dikurangi selisih suku sebelumnya N-1. Kalau dia ada beda itu ada U3 dikurangi U2 atau U2 dikurangi U1 atau terserahlah mau berapa, misalkan ada U6 dikurangi U5. Jadi ininya selisihnya 1 ya. Ini selisihnya 1, 3, 2 berdekatan. Jadi dua suku yang berdekatan. Oke. Sudah dapat bedanya berapa tadi? 2. Nah, sekarang kita mau hitung. Oke, yang ini dulu deh, yang kedua dulu biar enak nih. Yang kedua suku pertamanya berapa? U1 atau sama dengan A? Sama dengan suku pertama. Oh ya udah 12. Beda diperoleh dari 8 dikurang 12 itu sama dengan min 4. Kan kita udah tahu kan ini min 4 bedanya. Oke ya, nggak usah dipusingkan. Nah sekarang kita mau hitung bagaimana menentukan suku ke N. Suku ke N saya mau tulis langsung aja. Jadi suku ke N karena UN. Oke, UN itu diperoleh dari A, rumusnya A ditambah N-1 dikali B. Ini rumus suku ke N dalam barisan aritmatika. Nah, suku ke N diperoleh dari A ditambah N-1 dikali B. Itu rumus, kita akan tentukan rumus suku ke N-nya. Oke, dilihat. Perhatikan, dilihat sini ya. Nah, UN. Jadi kita mau hitung rumus UN. A-nya berapa? A-nya tadi 1, kita ganti 1. N-nya kita tetap tulis karena N-nya tidak kita ketahui karena kita tentukan rumus aja. Dikali B. B itu 2. Nah, berarti 1 ditambah 2 kali N. 2N dikurang 1 kali 2, 2. Berarti 2N yang kita tulis depan. 1 dikurang 2, min 1. Jadi UN, rumus UN-nya ada 2N min 1. Oke, bisa kan? Nah, sekarang kita tentukan rumus dulu. Hari ini kita tentukan A, B, dan tentukan rumus ke N-nya dulu. Nanti kita akan gunakan rumus UN berikutnya, ada menentukan suku ke 30, ke 50 dan seterusnya. Oke ya. Lanjut kalau gitu kita mau lanjut. Sekarang kita mau lihat ini, kita lihat suku ke N-nya. Yang ini suku ke N berarti dia A ditambah N-1 dikali B. Kita lihat sekarang. UN sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya 12 ditambah N-nya tetap dikali B. Di 12 ditambah B-nya tadi berapa kita ganti? Ini tidak B ya. B-nya tadi negatif 4. Nah, 12 ditambah min 4 kali N berarti min 4N. Nah, min 4 kali min 1 ditambah 4.
Oke, berarti sini adalah min 4n, 12 tambah 4 berarti 16. Inilah rumus UN-nya, berarti UN itu diperoleh dari min 4n ditambah 16. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu kita mau next ke soal latihan berikutnya. Ada 3, 6, 9, 12. Oke, kalau gitu kita bisa langsung nih. Kita bisa langsung ke pembahasannya ya. Oke, di sini 3 ke 6, kita langsung aja deh. Suku pertamanya A sama dengan 3 dari sini. Beda, ya udah boleh kita tulis 6 dikurang 3, ini kurangin aja. 3 berarti 3. Berarti sama dengan 3. Boleh nggak 9 kurang 6? Boleh. 3 juga di sini. 12 kurang 9 juga boleh. 3 juga. Berarti beda itu terserah. Yang penting ambil dua suku berdekatan. Berarti bedanya 3, suku pertamanya juga 3. Berarti suku ke n-nya berapa? Ya udah tinggal masukkan ke rumus. A ditambah n-1 dikali B. Berarti A-nya tadi 3, n-nya tadi tetap n, B-nya tadi 3. 3 ditambah n kali 3, 3n min 1 kali 3 min 3. Oke, berarti hasilnya 3n karena 3 kurang 3 kan 0. Ini rumus UN-nya. Selesai. Gampang kan? Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu 20 ke 15. Ini kan kita selisihnya berapa? Kita bisa hitung langsung selisihnya. Oh, min 5. Sini min 5. Iya kan gitu kan? Dikurangi 5 kan dikurangi 5. Di sini kita hitung maka suku pertamanya tadi yang pertama 20 beda, ya udah kurangin 15 min 20. Sebenarnya udah tahu kan min 5. Min 5. Bisa nggak 10 kurang 15? Bisa. Min 5 juga. Bisa nggak 5 kurang 10? Boleh. 5 kurang 10 juga min 5. Berarti bedanya yaitu min 5. Sekarang kita hitung UN-nya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya 20, B-nya tadi min 1-nya tetap N-1 dikali B-nya tadi negatif 5. Oke, 20 ditambah N kali negatif 5, negatif 5N min 1 kali 5 ditambah 5. Oke, UN berarti adalah min 5N, 20 tambah 5 ditambah 25 berarti totalnya. Inilah yang katakan UN. Oke, jadi itu cukup sekian. Jadi kita hari ini belajar tentang menentukan suku pertama, menentukan beda, dan rumus suku ke N. Ada 2 soal di e-learning, silahkan kalian cek di e-learning saja. Silahkan kerjakan. Oh iya, silahkan nanti untuk latihannya nanti diambil ya nak ya. Buku latihan dan catatannya silahkan diambil. Cukup ketua kelasnya saja yang mengambilkan. Nanti kalian ambil ke ketua kelasnya. Oke, sekian pembahasannya. Apabila ada yang masih bingung silahkan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.